Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Fadila. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 yang diberikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. Emrandi Aridayandi SMH. Nah, di sini mengenai alasan penghapus pidana. Nah, alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Lalu perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Lalu atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Lalu alasan pembenar dibagi menjadi 3. Yang pertama, alasan pembenar umum. Yang kedua, alasan pembenar khusus. Yang ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang. Lalu ada alasan pemaaf. Nah, alasan pemaaf dibagi menjadi 3. Yang pertama, alasan pemaaf umum. Yang kedua, alasan pemaaf khusus. Yang ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang. Lalu selanjutnya ada daya paksa, yang dimana daya paksa pun dibagi dalam doktrin dibedakan dalam daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Nah, daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, yang ketiga pertentangan antara dua kewajiban hukum. Lalu ada bela paksa. Selanjutnya bela paksa itu terdapat 2 syarat. Yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang konyong-konyong, mendadak, dan seketika itu juga. Lalu pembela itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif. Nah, bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga wet delik for script yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Ada melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga wet delik for script yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Lalu perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Yang selanjutnya adalah melaksanakan perintah jabatan. Disebut juga amtelik bevel yang dibedakan dalam 2, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Lalu perintah jabatan yang dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Perintah jabatan yang diberikan juga harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Nah, alasan penghapus di luar undang-undang yaitu terdiri dari 2, diatur dalam jurisprudensi dan dengan menggunakan alasan pembenar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.